Habibie itu Bucut Nurjana, IQ-nya itu 200, sekelas Einstein. Iya. Mumpung saya baru bertemu dengan MBKM SMP di Purwakarta sekarang, saya baru mengatakan IQ saya itu 250. Ya, kenapa Pak Dian percaya? IQ saya 250. Baru sekarang saya buka, Pak Habibie itu hanya 200. Gitu. Tetapi Pak Habibie 200 itu untuk dirinya sendiri. Kalau saya 250 itu sekeluarga. Itu saja bedanya gitu kan. Iya. Jadi kalau gitu mending Pak Habibie 200, mending saya 250 sekeluarga. Maka saya boleh mengatakan lebih bagus yang 250 sekeluarga, tetapi kita sadar dengan IQ yang rendah, maka upaya harus dilakukan. Itulah kesadaran yang penting bagi kita. Begitu. Karena tidak sedikit mereka yang IQ tinggi juga tidak sukses manakala dia tidak memahami dan tidak mampu mengembangkan potensinya secara kontinu. Iya. Dan tidak sedikit juga orang-orang yang IQ-nya pas-pasan, tidak gagal tapi hidupnya sukses karena dia mengupayakan. Paling tidak orang Purwakarta mengatakan orang Purwakarta itu banyak duit. Iya. D-nya doa, U-nya upaya, I-nya ikhtiar, T-nya tawakal. Gitu. Makanya kalau jadi guru BK yang damai itu cepat tidur. Tadi saya sudah satu slide, saya buat satu slide, 2 slide, 8:30 ngantuk. Ya udah tidurlah, damai saja, kenapa? Gitu. Nah, begitu tadi bangun, biasanya bangun pukul 3. Tadi kesiangan, setengah 4 baru bangun. Ya, gitu. Tapi ternyata IQ yang rendah itu bisa menjadi orang yang sukses manakala kita paham tentang IQ kita, paham tentang tuntutan yang ada, paham tentang kemampuan orang lain, kemudian bagaimana kita menempatkan diri sebagai orang yang tidak memiliki kegagalan, tapi memiliki kesuksesan. Orang yang gagal itu tidak akan pernah dibela. Kalau kita gagal, yang menangisi itu sedikit. Siapa paling ibu? Yang lainnya akan menyalahkan kita. Sok panitia laksanakan seminar. Berapa tadi pesertanya, Neng? 400? 400 lebih ya? 432, Pak. 432. Yang hadir di sini 131. Jadi yang tidak adanya hampir 300-an. Lebih. Iya, gitu. sebagian mengikuti di live streaming YouTube, Pak. Iya, kalau saya mah damai-damai saja. Mau sebagian mengikuti, mau sebagian tidur juga nggak masalah. Tetapi menjadi tidak damai pada saat orang daftar itu hanya daftar, kemudian nanti dia bilang ikut di YouTube, yang penting dapat sertifikat. Maka kedamaiannya sudah dia korbankan demi sebuah sertifikat. Ya, saya yakin yang 132 ini mudah-mudahan orang yang damai gitu. Anda siap menerima materi dari saya berapa jam sih? Saya punya waktu sampai berapa jam, Les? Bapak ada waktu sampai pukul 14.30, Pak. Oke. Jam lagi. Dan mohon maaf, Pak, ini untuk seluruh peserta di-mute oleh panitia, Pak, untuk mencegah noise. Jadi kecuali nanti ada yang mau raise hand, itu bisa di-unmute oleh panitia. Mestinya, mohon maaf ya, saya itu terbiasa kalau ngomong begini, peserta jangan di-mute. Mestinya di-unmute, biar kita berinteraksi, kecuali kalau ada orang-orang yang sadar bahwa akan suara yang masuk. Nah, mute sendiri begitu. Kalau begini kan bagaikan kita nonton Arif Rahman Hakim di televisi. Gitu. Jadi tetap saja kita akan melakukan sebuah interaksi yang tidak langsung. Padahal kita melakukan interaksi langsung walaupun dengan media, dengan cara ya buka mic-nya seperti itu. Sehingga saya tidak ngobrol sendiri, gitu kan? Makanya saya nanya ke Lestari, bisa menjawab, nanya ke yang lain. Pantesan Pak Dian, hayo gitu. Baik, Prof, nanti disampaikan ke panitia. Iya, oke gitu. Tapi kalau Anda memang akan mengganggu, ya mute sendiri. Itulah kedamaian, males. Itulah kemerdekaan. Jadi kalau yang mau dibahas merdeka belajar, guru BK-nya juga nggak merdeka, kelihatannya gimana mau merdeka. Oleh karena itu, saya izin share ya, biar yang mengoperasikan saya sendiri.
Jadi tidak sedikit, sekali lagi, orang yang potensinya sedikit, dia menjadi orang yang sukses pada saat dia paham dengan potensi, dia paham dengan tuntutan, dan dia paham apa upaya yang perlu dilakukan. Dan butuh seseorang sebagai pendukung utama di sekolah. Siapa? Guru BK. Jadi sebelum saya melanjutkan yang lain, kalau saya boleh bertanya, Mula, siapa orang yang harus lebih bijak di sekolah? Siapa? Mana hilang lagi? Guru, Pak. Atau siapa ya? Saya bertanya ke siapa? Ke Pak Wildan. Pak Wildan. Siapa orang yang paling bijak di sekolah? Orang yang paling bijak di sekolah. Guru BK. Guru BK. Setuju. Ya. Kalau gitu saya tanya lagi. Siapa orang yang paling pintar di sekolah? BK. Siapa? Guru BK. Guru. Pak Dani, siapa? Hebat Pak Dani, gagah. Ya? Guru, Pak. Guru apa? Guru BK. Guru BK. Masa foto dengan guru yang lain bagi Uman Suherman? Kata saya orang BK. Jadi siapa guru yang paling pintar di sekolah? Mestinya guru BK. Siapa orang yang paling bijak di sekolah? Mestinya guru BK. Kemudian Anda mengatakan kepala sekolah. Boleh kepala sekolah bijak dan pintar karena jabatannya. Tetapi guru BK walaupun bukan kepala sekolah, dia layak jadi kepala sekolah karena pintar dan bijak di sekolah. Gitu. Jadi kalau sekarang yang seminar ini yang ikut 137, maka Anda layak jadi kepala sekolah, walaupun kita sadar yang jadi kepala sekolah itu hanya satu. Ya kan? Dari satu sekolah itu kan jadi kepala sekolah satu. Lebih bagus semuanya guru BK layak jadi kepala sekolah, walaupun tidak jadi kepala sekolah. Yang celaka itu dia jadi kepala sekolah, tapi dia sebenarnya tidak layak untuk jadi kepala sekolah. Itu namanya bunuh diri. Gitu. Ya. Oleh karena itu pada saat kita bicara tentang kemerdekaan belajar, maka muatan lokal yang paling hakiki yang harus dimiliki oleh guru BK adalah dirinya sendiri yang memiliki kemerdekaan. Pada saat kita ingin membangun kesejahteraan psikologis siswa, maka orang yang lebih dulu harus sejahtera psikologis adalah guru BK. Kenapa? Dalam setiap kesempatan saya selalu mengatakan, mohon maaf, guru matematik, istri saya itu guru matematik, dia jadi kepala sekolah. Saya katakan, Anda guru matematik memberikan nilai matematik. Guru bahasa Inggris memberikan nilai bahasa Inggris. Tetapi guru BK tidak cukup memberikan matematik dan bahasa Inggris karena kita tidak bisa. Tetapi guru BK harus mampu memberikan nilai-nilai kehidupan. Itulah guru BK. Jadi kalau nilai kehidupan tidak sebatas matematik, tidak sebatas bahasa Inggris, tetapi sampai kehidupan yang paling panjang setelah kematian. Itulah pentingnya kekuatan religiositas yang dimiliki oleh guru BK dengan sebuah prinsip kedamaian. Gitu. Nah, supaya saya lebih singkat, mudah-mudahan sebelum 2.30 sudah selesai. Ya. Kalau saya siap sih sampai jam pukul 6 juga nggak apa-apa. Siap, Prof. Saya sudah siap. Kalau Anda siap silahkan, saya nanti 2.30 mundur. Oke. Nah, ya. Oleh karena itu, kenapa nilai kehidupan itu penting? Karena saya ngambil tema mendorong kemerdekaan belajar melalui sekolah yang damai. Dan sekolah yang damai itu pionirnya, ya, inisiatornya adalah guru BK. Karena bagaimanapun kita akan melihat seperti ini. Merdeka belajar itu hakikatnya adalah kebebasan individu. Kebebasan individu tidak hanya memilih mata pelajaran. Kebebasan individu tidak hanya memilih program studi, tetapi bagaimana kebebasan individu yang dibangun oleh berbagai komponen, terutama pembimbing, lingkungan pendidikan yang ada di sekolah, lingkungan yang ada di rumah, termasuk bagaimana kita membawa nilai kehidupan sebagai sebuah bekal orientasi masa depan. Dengan demikian, dengan modal ini diharapkan berkontribusi atas kebebasan individu dalam upaya apa? Satu, upaya memahami diri dan lingkungannya. Ya, Les nggak usah dipoto, kan di share panitia. Di panitia sudah ada bahan. Iya. Tinggali, ongko di share, ongko nampak, tapi tetap dibuka. Ah bodoh. Ya, yang kedua,
dia tidak paham diri dan lingkungan, tapi dia juga harus mampu memutuskan pilihan. Kan begitu kan? Tidak mungkin dia mampu memutuskan pilihan manakala dia tidak paham diri dan lingkungan. Gitu. Dan yang ketiga, orang yang merdeka itu tidak hanya bebas sebebas-bebasnya, tetapi memiliki tuntutan tanggung jawab. Jadi pada saat pilihan sudah diambil, pada saat solusi sudah dikedepankan atas setiap permasalahan, maka dia tampil sebagai orang yang tanggung jawab, tidak akan tergantung dan menyalahkan kepada orang lain. Itulah individu yang merdeka. Jadi ibu bapak punten, bilih aya di antara bapak ibu, what the meaning is bilih aya di antara bapak ibu. Kalau ada di antara bapak ibu yang dulunya bukan guru BK, ya misalkan guru bidang studi apa, kemudian karena kelihatannya sudah banyak yang mengampu, kemudian ibu ditugaskan oleh kepala sekolah menjadi guru BK, maka apapun yang ibu dapatkan, baik kebahagiaan maupun masalah, jangan pernah menyalahkan kepada kepala sekolah, karena itu sudah menjadi sebuah tanggung jawab. Apalagi kalau siswa yang ditanya oleh bapak ibu. Sekarang ini musimnya kemerdekaan, silakan kamu mau memilih kemana juga bebas. Begitu ada anak yang mengatakan, saya ingin jadi guru BK, Bu. Rekna naonan jadi guru BK. Mana? Ngapain guru BK? Emang kenapa, Bu? Lieur aing oge. Ya kan kata anak teh, ibu aja yang pusing. Kan saya mah belum tahu pusing. Jangan-jangan BK itu pilihan kehidupan saya yang lebih bermakna bagi saya. Jangan jadi guru BK, lieur lah. Ibu, ya saya mah nasib. Itu kan jadi lain itu, gitu. Jadi artinya kita tidak memiliki tanggung jawab yang ada. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita melihat lingkungan pendidikan? Lingkungan pendidikan itu akan memiliki 3 sifat pada saat bicara kemerdekaan belajar dan pada saat bicara tentang kedamaian. Ini yang ada. Yang pertama adalah sekolah yang damai itu adalah lingkungan sekolah yang asri, sehat, dan beriklim positif. Dimaksud iklim positif itu kondusif, kohesif, gitu kan? Karena iklim di Purwakarta itu kan panas selalu ya. Panas. Mudah-mudahan sekarang di Purwakarta hujan nggak? Kalau di Bandung hujan. Ya. Hujan sakedap, Pak. Sakedapnya, jangan rada adem ya. Ya, alhamdulillah. Satu, lingkungan sekolah yang asri, sehat, dan beriklim positif. Jadi kalau ada unsur-unsur yang membuat sekolah itu lebih bagus, silakan tambahkan. Ya, kan enak kalau sekolahnya asri. Ya, asri itu apa ya? Ya, asri itu indah dipandang mata gitu ya. Pohon-pohonan gitu. Jangan sampai punten papian sekolah green school KB hejo, kapager-pager hejo, cat hejo. Itu mah bukan green school, itu mah catna green. Timimiti pagar, temok, kenteng, tapi kan kasaragam oge hejo KB green school. Yang kedua sekolah yang sehat, gitu. Sekolah yang sehat. Teu barau di ditu di dieu gitu. Kalau untuk melihat kampus yang sehat itu Bapak Ibu di Purwakarta kan banyak stikes ya. Cobalah jalan-jalan sekali-kali ke kampus yang namanya stikes. Oh itu bersihnya minta ampun gitu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sekolahnya lebih bersih dari itu, wah, itu sebuah hal yang hebat. Yang beriklim positif. Apa yang beriklim positif itu? Di situ menumbuhkan kenyamanan. Kenapa menumbuhkan kenyamanan dan rasa aman? Karena interaksi yang dibangun di situ adalah interaksi pribadi yang didasarkan bukan hanya dengan logika, tapi etika. Jadi kenapa positif yang Pemalang? Nah, yang begitu di mute. Ya, beda itu mah sertifikatnya pasti duanya. Sertifikat dari sini satu, dari sana satu. Ya. Jadi sekolah yang kondusif itu interaksi antar pribadi itu dibangun berdasarkan etika dan logika. Nah, kembali pelajaran tadi yang saya dapatkan dari masjid. Pada saat Rasulullah Isra Miraj, di sana dipertemukan dengan Nabi Adam dan Nabi Isa. Nah, pada saat bertemu, Nabi Adam dan Nabi Isa itu berdialog. Nabi Isa itu katanya bertanya kepada Nabi Adam. Padahal Nabi Adam itu kan orang tua dari semua manusia, termasuk para nabi dan para rasul. Nah, dia mengatakan begini ke Nabi Adam.
Nabi Adam, gara-gara kesalahan kamu, jadi kami semuanya ke dunia. Gitu. Nah, kan kita ke dunia itu gara-gara Nabi Adam berbuat kesalahan dengan istrinya, kemudian ke dunia. Coba kalau kamu tidak ke dunia, maka kami akan langsung di surga. Emang begitu kan, secara logika. Gitu. Terus Nabi Adam menjawab pertanyaan Isa. Isa, kamu tahu cerita tentang aku dari mana? Kemudian Nabi Isa menjawab, ya iya ini dari kitab Taurat. Bahkan di Al-Quran juga ada. Maka Nabi Adam mengatakan ke Nabi Isa, artinya kalau sudah ada di kitab Taurat, sebelum saya dilahirkan pun sudah tertulis kemungkinan apa yang akan terjadi dengan saya. Gitu. Nah, tetapi pada saat Nabi Adam ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata jawabannya tidak sama seperti menjawab pertanyaan Nabi Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ke Nabi Adam, "Hei Adam, kenapa aku lemparkan kamu ke dunia?" Nabi Adam tidak menjawab seperti jawaban ke Nabi Isa, tapi dia kalau Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan sebuah doa, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi begitu ditanya, dia mengakui kesalahan dan mohon ampunan. Gitu. Nah, disitulah antara etika dan logika itu digunakan. Nah, bahkan kenapa saya sangat viral itu video yang berkaitan dengan perilaku kita ke hadapan orang tua, sepintar-pintarnya kita jangan membuat alibi ke orang tua. Yang harus digunakan bukan logika kalau ke orang tua, tapi etika. Dan gitu. Begitu juga kepada pimpinan kita. Kalau kita bicara ke pimpinan kita tentang logika, kecuali kalau pimpinan kita menyuruh kita untuk coba tolong pikirkan Belestari, ya kita berpikir. Tapi pada saat ditanya, gitu, jangan bicara tentang argumen bahwa kita lebih pintar, walaupun tadi kita katakan paling pintar, tapi orang BK harus bijak. Kenapa? Bijak menggunakan etika, sebagaimana pada saat Nabi Adam ditanya oleh Isa, jawabannya sangat beda daripada ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Bisa nggak kita kalau bicara ke teman begini, kalau ke orang tua begini, ke anak-anak begini, itulah etika. Gitu. Nah, oleh karena itu, pada saat sekolah yang kondusif, membangun interaksi pribadi tidak hanya logika tapi etika, maka akan menumbuhkan cara berpikir positif dan tanggung jawab di antara semuanya. Gitu. Sehingga saya selalu mengatakan ya kepada Dian, ke Pak Sopian, ke Ibu siapa yang tidak saya lihat karena terbatas dengan share screen ini. Apakah Anda takut enggak kalau anak Anda siswa dirazia oleh Satpol PP? Nah, saya tanya ke Bu Lestari atau ke Bu Eva. Bu Eva, gimana kalau Satpol PP yang merazia anak kita, takut apa enggak? Bu Lestari, takut enggak? Takut, Prof. Takut ya? Oke. Wajar gitu. Kalau Bu Eva? Kalau anak kita mau dirazia? Ini Bu Eva fotonya saja kelihatannya datang tadi. Ya. Oke, saya stop dulu screen-nya. Pak Dani ini ganteng gitu eta kopiah jeung kumis. Nah, Pak Dani. Takut nggak kalau anak kita dirazia oleh Satpol PP atau polisi? Ya, takut. Takut. Jadi wajar semuanya juga takut. Kenapa kita merasa takut pada saat mereka mau dirazia? Karena kita tidak yakin bahwa anak kita menumbuhkan tanggung jawab. Iya. Coba kalau kita menumbuhkan tanggung jawab, coba kita membuat lingkungan yang kondusif sehingga mereka berpikir secara positif. Di HP tidak akan ada gambar yang macam-macam. Jangankan Satpol PP merazia, maka Satpol PP oleh Pak Dani diundang. Silakan Bapak kalau mau merazia anak saya, karena kita punya keyakinan. Iya. Ya mah lain guru BKT begitu ada razia, aya nu kapanggih, ceuk aing oge sia mah atuh mawa HP eta. Itu mah mawa HP eta geus mugu di dinya HP-nya juga hanya satu gitu. Iya, itu sama saja dengan anak kita, adik kita
yang diapelin laki-laki, kemudian datang ayah dimarahi, kemudian kita mengatakan ke adik kita, makanya kalau mau ada yang apel jangan waktu ada ayah. Cilaka itu kan. Cilaka itu kan. Artinya kita sepertinya bela ke adik kita, tapi secara tidak langsung mendolimi. Bukan hanya dia, tapi keluarga. Jadi yang paling penting itu bagaimana interaksi kita dengan anak didik, dengan sebuah kebijakan, dengan sebuah kedamaian yang membuat mereka damai. Anak-anak di Finlandia, apakah ke sekolah bawa HP? Bawa. Enggak, tidak bawa HP. Tapi pada saat dia belajar, HP itu disimpan di kantong masing-masing dan tidak pernah dibuka. Kenapa? Karena gurunya juga, saya sendiri menyaksikan, banyak ya guru di kelas oleh kepala sekolah dikunci. Dikunci itu guru di kelas itu, gitu kan? Dan akhirnya tidak menjadi sesuatu yang membuat guru tidak damai, karena mungkin itu menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah komitmen, begitu. Sehingga begitu saya mau observasi ke kelas, minta izin ke kepala sekolah, kuncinya baru dibuka. Ya. Penampilan, aduh macam-macam. Dari penampilan yang tidak kelihatan apa-apanya sampai penampilan yang apa-apanya kelihatan. Cicing Padian, tong sok mikir kayak itu tadi. Ya. Sampai pernah dosen mengatakan ke saya, Prof pasti betah ya kalau ngajar di sini. Saya bilang, betah pisan. Jadi ada anak cewek yang rambutnya sebelah ini warna emas, sebelah warna pink, di sininya warna hitam, pertis jika kuda di gedung sate itu. Ya. Itu boleh. Ada anak yang hanya pakai semacam apa itu teh Bu? Pakaian anu jika kaos sangsang teh. Tank top apa? Tank top. Tank top. Tank top. Nah, tank top. Nu katingalit kelekna lek mong gitu, lek temong. Lek bong sama Prof. Lek bong itunya lek kelek temong. Bukan hanya lek bong, nu katemong teh yang lain-lainnya juga. Pakai baju ke bawah tidak sampai, ke atas tidak sampai. Itu bajunya tidak sampai ke bawah, celananya tidak sampai ke atas, coba. Gitu. Tapi mereka diam aja di kelas dan dia punya prestasi segala macam. Tentu kita tidak mengikuti itu begitu. Tetapi tentu itu bagaimanapun dibangun dengan sebuah komitmen karena kita punya tradisi, punya norma, punya adat. Karena hakikatnya boleh manusia itu dimanusiakan dengan cara-cara yang manusia dan bisa dilakukan oleh manusia, tapi jangan lupa ada sebuah norma. Itulah kebijakan lokal itu yang bersifat normatif, tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, yang jadi masalah di kita gitu. Bisa nggak Bapak Ibu kalau makan itu tinggalkan HP? Waktu makan gitu. Ini mah tangan kanan nyuap, tangan kiri pegang HP. Simpenlah itu HP. Gitu. Jadi harus ada sebuah tata aturan. Setiap makan HP ditinggal. Siapapun, bapakna, ibuna, anakna. Bapakna bawa HP, ibuna bawa HP, anakna temenang bawa HP. Ya gimana? Itu bukan sebuah interaksi yang dibangun dengan etika, tapi baru dengan logika. Logikanya apa? Logika yang membuat anak berlogika secara positif tapi negatif. Kan semacam itu, begitu. Oleh karena itu, lingkungan yang positif itu sangat penting. Karena bagaimanapun akan mendapatkan kita beberapa hal yang positif. Ya, satu, dapat meningkatkan prestasi akademik, kesejahteraan, dan harga diri siswa. Kenapa? Karena kita bangun interaksi di sekolah itu secara positif dan kondusif. Yang kedua, lingkungan belajar yang aman, hormat, dan penuh perhatian juga melindungi siswa dari perilaku maladaptif. Membolos, merokok, minum, menggunakan obat-obatan, dan perilaku menyimpang. Jadi dari contoh yang tadi, apabila kita membuat lingkungan yang secara positif, interaksi lebih mendekatkan secara pribadi yang damai, maka tidak mungkin siswa akan melakukan perilaku yang maladaptif. HP akan bersih, paling juga HP yang penting-penting saja, gambar yang penting-penting saja, dirazia, jangankan oleh Satpol PP, oleh polisi, oleh dari dinas pun, dia tidak merasa takut karena memang dia tidak pernah salah. Ya sama saja seperti kita.
Kalau ada razia di jalan, gitu kan? Kalau kita semuanya komplit tidak melakukan kesalahan, ya bukan hanya bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah, tapi memang kita sudah menyiapkan segalanya. Tapi kalau kita tidak bawa STNK, apa yang akan terjadi? Walaupun kita pura-pura tenang, tetap saja kan sorot matanya kelihatan. Tapi kan Pak pakai helm, minimal menjalankan motornya akan kelihatan goyang. Ya. Pokok Bapak tahu, ya karena saya pernah mengobservasi dengan polisi. Gitu. Jadi membuktikan, cok itu tangkap tuh, itu tewak tuh, anu pakai motor itu. Ditewak benar, dia salah gitu kan. Nah, yang ketiga, dengan kondisi sekolah yang beriklim positif, itu akan mendorong guru juga lebih disiplin dan memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan rasa lelah. Coba bayangkan. Ya. Mending capek hate, mending capek gawe, atau mending loba penghasilan. Iya. Kalau capek hate, jangankan kerjaan banyak, dikit pun cepat capek. Tapi kalau kita nyaman, kita merasa dihargai, diapresiasi, kadang-kadang rasa capek itu tertutupi dengan harga diri yang kita punya. Gitu. Nah, apalagi kalau tadi melanggar zona gitu. Jangan kita langsung memberikan sebuah vonis. Maneh mah mau naik kelakuan gitu mah. Ya kan yang menentukan kenaikan bukan hanya kita. Maneh mah mau sukses ya teh kelakuan gitu mah. Tahu-tahu dia datang dengan segalanya yang melebihi kita. Gitu. Makanya jadi guru itu mohon maaf, jadi dosen juga sama. Tidak boleh menyepelekan mereka yang masih kecil. Karena dia akan menjadi orang yang lebih besar. Walaupun Pak Pian ya harus hormat kepada yang di atas, karena sejelek-jeleknya yang sudah tua pasti pernah muda. Dan sebaik-baiknya yang muda belum tentu bisa lebih tua, ya kan? Iya. Gitu. Tapi kan Pak sukses mah urusan pangeran. Ya saya juga mengakui itu. Tapi bagaimanapun tidak lepas daripada upaya, tidak lepas daripada ikhtiar. Karena hasil itu tidak pernah mengingkari proses. Hasil itu tidak pernah mengingkari usaha. Gitu. Urusan mati, rezeki, jodoh, pati, bagja, cilaka Allah yang menentukan memang iya. Kematian itu kita tidak ada yang tahu. Wali kota Bandung mau jadi khotib meninggal. Anda usianya lebih muda, ya saya kan tidak tahu. Jangan-jangan meninggal lebih dulu Anda yang muda daripada saya yang lebih tua. Atau kita juga tidak tahu. Jangan-jangan saya yang lebih dulu mendoakan Anda. Kan bisa kan itu terjadi kan gitu. Jadi namun bisa lestari heula nu maot saya belakangan, atau yang saya lebih dulu mendoakan lestari, nah nanti saya belakangan lagi. Asa kungeunah hirup teh nya. Ya kan kita tidak tahu, tapi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, usia yang panjang dan punya keberkahan. Amin. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang saya sampaikan bisa dipahami enggak? Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Ya bisa tidak bisa sertifikat mah pasti dapat kan? Bisa dimengerti. Bisa. Iya. Jadi ngerti tidak ngerti sertifikat mah pasti dapat, Bu. Yakinlah. Ya. Karena bagaimanapun ya dakwah itu tugasnya dakwah. Masalah hidayah itu urusan Allah. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kalau sekolah positif mampu membangun seperti ini, maka mau tidak mau, apa faktor yang akan memberikan pengaruh bagi seseorang untuk memiliki kedamaian pribadi? Mau tidak mau, jenis kelamin mempengaruhi ya, usia mempengaruhi ya. Semakin usia tua, semakin bijak itu orang. Bahkan semakin fleksibel. Nah, justru kalau orang yang muda sulit untuk fleksibel dan memiliki adaptability yang kuat. Karena katanya otaknya itu masih sempit-sempit. Tapi kalau sudah tua, menurut penelitian, rongga otak itu semakin luas sehingga memiliki sebuah fleksibilitas yang kuat. Nah, yang kedua adalah dukungan sosial. Apa dukungan sosial itu? Dukungan sosial itu yang selalu mengapresiasi orang, yang selalu toleransi pada orang, yang selalu empati pada orang. Ini kan positif gitu. Iya. Ada murid yang tidak bisa, kita katakan, saya juga dulu tidak bisa. Tapi mengapa saya menjadi bisa? Ya mau tidak mau latihan. Saya punya pengalaman waktu di SMP, jadi saya tidak sombong. Saya dulu pernah sekolah di SMP.
pada saat saya diperiksa pekerjaan matematik, Uman sudah? Saya jawab kepada guru saya, belum Pak, satu lagi. Kenapa belum? Nggak bisa Pak. Masa kamu nggak bisa? Ya memang nggak bisa Pak. Kemudian guru matematik itu menyuruh saya ke depan. Coba ke sini, ke depan, kerjakan. Kan dalam pikiran saya dengan logika saya, ya udah jelas saya nggak bisa, disuruh mengerjakan. Nah, udah sini. Begitu saya ke depan, maka matematik itu kan sudah rukunnya itu satu rukun soal, dua rukun diketahui, yang ketiga jawab. Itu kan rukunnya 3 kan? Soal diketahui, jawab. Ya udah saya tulis jawab. Tapi pada saat saya menjawab, selalu terjadi dialog dengan guru saya. Itu didapat dari mana, Man? Didapat dari ini, Pak. Ya, coba tulis yang itu. Tulis itu, tulis ini. Terus ujung-ujungnya saya sendiri tidak ngerti kenapa di rumah tidak bisa, tapi di situ bisa. Itulah peran dukungan sosial. Gitu. Yang salah, mohon maaf, Bu. Ini Bu Nuryati, kadang-kadang kita nyuruh anak yang tidak bisa berdiri di depan papan tulis. Jangan dulu duduk. Berdiri kamu. Perhatikan. Yang diperhatikan itu apa gitu. Papan tulis atau yang mengerjakan. Sehingga temannya bisa mengerjakan. Begitu dia ditanya, gimana kamu bisa? Tetap saja belum bisa. Karena tidak diajak dan dibimbing untuk berpikir bagaimana supaya bisa. Itulah sebuah prinsip dukungan sosial. Gitu. Dan dukungan sosial itu, Ki Hajar Dewantoro memberikan sebuah prinsip pendidikan yang paling utama dengan 3 pilar pokok. Ingarso sung tulodo. Imadio mangunkarso tuturi handayani, dan Rasul kita selalu menunjukkan dengan uswatun hasanah. Begitu. Oleh karena itu, kalau jadi guru BK gimana ya? Bukan harus sombong, tapi harus menunjukkan perwujudan diri kalau kita itu ada. Ya. Ibu bapak yang sering bertemu dengan saya selalu bertanya, Bu Lestari, mending jadi orang kelihatan pintar walaupun bodoh atau mau jadi orang pintar yang kelihatan bodoh? Maukah kelihatan pintar walaupun masih bodoh atau mau kelihatan bodoh padahal pintar? Mau mana? Pilih. Kelihatan pintar, Prof. Kelihatan pintar walaupun masih belum pintar. Bodoh. Iya. Kalau Bu Nuryati milih pintar, milih kelihatan bodoh? Milih pintar kelihatan pintar, Pak. Nyanya heeh atuh eta mah. Mending kelihatan pintar padahal lebih pintar, atau mending kelihatan lebih pintar padahal pintar. Oke, saya setuju. Lebih bagus Anda harus kelihatan pintar. Jangan kelihatan bodoh. Kenapa Pak Pian itu jadi ketua MGBK? Pintar Pak, tuh kan katingal. Ya, kenapa Ibu Dedah jadi bendahara? Pelit Pak. Emang yang bendahara kudu pelit? Enggak Bapak. Oh enggak. Dermawan. Pintar Pak. Pintar apa? Dia pintar nyimpen uang, pintar mengelola uang, dan amanah tentang tanggung jawab yang diberikan sebagai bendahara. Kan itu kelihatan pintar. Tapi kalau kita kelihatan pintar walaupun masih bodoh, sadari bahwa kita masih bodoh. Jadi kalau ikut seminar, yang benar ikut seminar biar jadi pintar. Nanti akan lebih pintar daripada narasumber. Ya bagus lah, bahkan nanti harus dapat pekerjaan yang melebihi narasumbernya. Itu hasil dari seminar. Ya kan saya senang-senang saja. Iya. Itu video saya yang viral, 2 video atas nama Uman Suherman, tapi saya tidak pernah nge-upload. Yang mengupload itu orang yang merekam pidato saya. Penghasilannya dia. Apakah saya merasa iri? Nggak apa-apa. Alhamdulillah saya bisa membuka jalan orang untuk mendapatkan rezeki. Ya, atuh cing inget seetik-seetik. Ya enggak lah, biarin saja. Itu saya dapat rezeki dari yang lain gitu kan. Jadi ada yang nanya, Prof dapat kebahagiaan, saya bilang enggak, itu kan hak Prof, mestinya Prof mesti minta. Saya bilang ya udahlah, kan rezeki kita sudah ada yang menentukan. Atau Prof bikin channel, alah bikin channel sudah banyak, orang bikin channel malah nanti jadi ribet. Udah aja lah biasa begini saja. Iya, nah di sini.
Kalau kita kelihatan pintar walaupun masih bodoh, sadari kita masih bodoh dan kita belajar. Itulah pentingnya sekolah, itulah pentingnya pendidikan, itulah pentingnya latihan. Kalau dulu pertama kita dilihat kelihatannya pintar padahal masih bodoh, maka setelah kita belajar bertemu lagi dengan orang itu bukan hanya kelihatan pintar, tapi pintarnya kelihatan. Kalau dulu kita kelihatan sebagai guru BK bijak, maka setelah kita kuliah, setelah kita sekolah, bertemu dengan teman, seminar, dan sebagainya, maka bukan kelihatan bijak, bijaknya kelihatan. Wis, hebat. Gitu. Oleh karena itu, saya teh nu tepuk tangan teh nomor sabarek nih. Iya. Sehingga orang-orang yang memiliki kedamaian pribadi, kena lingkungan yang sangat positif di sekolah, akan mampu memahami dan menerima diri apa adanya. Gitu. Orang lain mengatakan Ariel itu ganteng. Kata siapa Ariel ganteng? Gitu. Kata istri saya, Pak Uman itu ganteng gitu. Iya. Dan saya menerima, paham tentang apa yang dikatakan istri saya. Saya ganteng itu saya terima, tidak pernah saya protes gitu kan. Ya, dan jangankan saya dikatakan ganteng, tidak ganteng pun saya menerima. Karena masih banyak orang yang lebih ganteng. Tapi yang lebih bijak belum tentu ada. Kan gitu. Jadi orang gitu. Iya. Yang kedua, berani mewujudkan diri. Gitu. Jadi guru BK itu perlu menunjukkan perwujudan diri. Kenapa saya tadi cerewet ke Pak Dian? Pak Dian, pakai kaos oblong, pakai baju bener. Guru BK harus kelihatan ganteng, kelihatan gagah. Gitu. Nanti orang lihatnya kita lebih gagah. Gitu. Dan setelah Pak Dian pakai baju batik, pokoknya nama eleh wela andilau juga kan gitu kan. Berani menunjukkan diri, perwujudan diri. Kenapa? Dengan perwujudan diri kita akan diakui, dengan perwujudan diri kita dihargai, dan dengan perwujudan diri kita akan diberikan kepercayaan. Kalau Anda tampilnya seadanya, jangan pernah akan dihargai orang. Makanya dulu selalu saya katakan kesan pertama itu begitu menggoda. Selanjutnya harus selalu dipelihara supaya kesan itu tetap menggoda. Iya, jangan kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Jangan diserahkan ke yang lain, tetap dipelihara. Begitu Anda datang sekolah, datang paling pagi, tetap pelihara supaya kesan itu tetap pada Anda, bahwa Anda adalah guru yang selalu datang lebih pagi. Kalau Anda pulang paling akhir, tetap pelihara itu kesan supaya orang tetap mengatakan bahwa si ibu si bapak itu mau pulangnya pasti paling akhir. Dan suatu saat kepala sekolah berhalangan, kepala sekolah pensiun, siapa yang akan ditunjuk oleh kepala sekolah dengan rekomendasi kepala sekolah? Tidak akan guru yang lain, guru BK. Kenapa? Karena perwujudan diri. Begitu. Yang ketiga, orang yang damai pribadi akan mampu melakukan hubungan sosial secara positif. Kenapa? Karena dia selalu menghargai orang lain, dia selalu mengakui kelebihan orang lain, dan dia menempatkan diri sebagai orang yang selalu penuh untuk belajar dan tidak menunjukkan kesombongan. Tolong catat, kalau mau jadi sukses, jangan pernah sombong. Karena orang sombong tidak akan pernah sukses. Kenapa? Karena dia merasa lebih daripada orang lain, pada orang lain jauh melebihi dirinya. Begitu. Menurut penelitian, dikatakan bahwa kalau kita mau sukses, 3 kunci yang harus kita pegang. 1, kemampuan komunikasi. Komunikasi apa? Tadi komunikasi yang beretika. Jadi bukan hanya komunikasi dengan penguasaan bahasa yang banyak, tetapi kita memiliki kunci etika. Saya ke Jepang, waktu postdoc tidak bisa bahasa Jepang. Menggunakan bahasa Inggris itu pun ala kadarnya. Dan bahasa Inggrisnya logatnya bukan intonasi Western, bukan intonasi Aussie, bukan intonasi US, bukan. Intonasinya khusus Cisurupan. Gitu. Kenapa Cisurupan? Karena dulu saya diajar bahasa Inggris oleh guru SMP di Cisurupan dengan logat dialek Cisurupan. What are you doing, Uman? Nah, gitu. Nah, jadi kalau nanya teh, kalau kita how are you? Enggak, itu mah melengkeng. How are you? Jadi seperti orang Sunda, kumaha damang. Ya, itu pakai bahasa Inggris itu. Jadi saya tidak bisa menunjukkan sebuah conversation berdasarkan ala-ala Aussie, UK, US, enggak. Saya
bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Cisurupan. Tetapi pada saat saya harus berbahasa Jepang dan saya tidak bisa bahasa Jepang, hanya 5 kata sebagai kunci karena itu adalah etika. 1, sumimasen. Nah, kalau sudah sumimasen sama dengan orang Sunda, punten pasti mangga. Rek premananon oge di puntenana pasti mangut gitu. Ya, sumimasen. Yang kedua, minta tolong dan terima kasih. Arigato. Ya. Yang ketiga, ucapan waktu. Ohayo, konnichiwa, konbanwa. Udah saja itu gitu. Jadi saya bakal ke Jepang waktu postdoc itu tidak berbekal bahasa Jepang yang bagus, bahasa Inggris juga jelek, sehingga pada saat ditanya di imigrasi saya tidak bisa menjawab yang pertama. Karena dia bertanya, Ongliwang, apa Ongliwang itu deh? Ya, dari Bandung mah ya kayak Saliwang gitu kan. Ini Ongliwang. Ternyata Ongliwang itu saya baru sadar orang Jepang tidak bisa menyebut N. Ang. Uman itu umang. Sensei umang. Umang siapa ada orang tejelema lain umang. Ya mau gimana gitu. Ongliwang tidak saya pahami. Baru saya katakan I am one person. Hai, only one. Oh, only one gitu. Setelah only one baru please give me pas foto. Apalagi pas foto. My picture? Ya, aduh lain jadi apa tuh? Ternyata this document? Hai, oh paspor gitu. Karena paspor ada T-nya dikasih akhiran oh karena di Jepang hot jadi hoto. Gitu. Net jadi neto. Makanya kalau di Bandung dan di Purwakarta itu ada tukang soto kan, soto Sadang. Soto itu dagingnya panjang-panjang atau ponok? Ponok kan? Makanya jadi soto. Tadinya tina shot jika namanya teh. Shot jadi soto gitu. Nah, ya. Ya itulah pentingnya. Bukan hanya hubungan sosial tapi mengontrol lingkungan. Orang yang mampu mengontrol lingkungan itu dalam sebuah bahasa peribahasa kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita bukan berarti larut dengan lingkungan, tapi kita mampu fleksibilitas dan punya kemampuan penyesuaian diri yang sangat kuat. Tetapi kita tetap mengontrol lingkungan yang ada. Dan yang terakhir, tadi yang saya sampaikan di awal, orang yang punya kedamaian pribadi senantiasa akan selalu bersyukur dan berbagi. Begitu. Kenapa bersyukur dan berbagi? Bersyukur kesuksesan yang kita dapatkan. Pada saat kita sukses, jangan pernah mengatakan itu usaha saya. Tetapi itu atas dasar kontribusi semuanya. Dan pada saatnya kita pintar, bukan karena kita pintar, tapi jangan-jangan doa orang yang bodoh dikabulkan, karena selama ini saya berinteraksi dengan orang yang bodoh. Mungkin. Kenapa bisa kaya? Bukan berarti kekayaan kita melimpah. Jangan-jangan doa orang yang miskin dikabulkan karena kita selama ini selalu berbagi dengan orang yang miskin. Enaklah hidup kalau sudah seperti itu. Nah, oleh karena itu yang terakhir 15 menit, mudah-mudahan 5 menit ini selesai. Ini yang harus kita pahami. Ya. Bagaimanapun bimbingan dan konseling itu selalu kita pelajari di semester 1 bahwa bimbingan merupakan bagian integral dari pendidikan. Bimbingan merupakan program yang tidak boleh terpisahkan dengan pendidikan. Kenapa? Karena kita paham betul bahwa peserta didik itu pertama dihadapkan kepada tugas-tugas. Ya. Pendidikan itu membawa orang apa adanya menjadi sesuatu yang berharga. Pada saat dia harus menjadi sesuatu dengan tugas perkembangan, jangan lupa dia juga memiliki potensi umum dan khusus. Jadi seberat-beratnya kita mendidik anak, jangan pernah pesimis karena bagaimanapun anak punya potensi dan punya fitrah sebagai orang yang akan hidup. Sehingga orang BK itu harus dekat dengan sebuah peribahasa. Manuk hirup ku janjangna. Nah, Bu Lesti itu terjemahkan itu ke orang-orang yang luar Jawa. Manuk hirup ku janjangna, jelema hirup ku akalna. Nah, gitu kan. Jadi artinya jangankan manusia, burung juga hidup karena dia memiliki potensi untuk terbang.
gitu. Apalagi manusia dengan segala potensi dan keunikannya. Nah, sekarang bagaimana posisi bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling harus merupakan bagian dari lingkungan yang kondusif karena dia punya tugas membantu perkembangan individu secara optimal. Ini kan? Ya. Jadi kalau membantu perkembangan individu secara optimal, jangan selalu memandang peserta didik itu masalah. Jangan selalu memandang peserta didik itu adalah orang yang tidak punya kemampuan. Jangan, mereka punya potensi. Ya. Tapi bagaimana kita membantu perkembangan mereka? Ya butuh program. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah cukup program? Tidak. Jadi jangan sampai, mohon maaf ini, jangan sampai Pak Sopyan, teman-teman guru BK, itu yang namanya program BK, beli yang sudah dibuat orang. Itu kan Pak praktis, iya praktis, tapi itu nggak benar itu. Dibantu na oge saha, program nanti mana, nu ngalaksanakeun na ge saha. Soalir teh kabina-bina teuing. Iya, walaupun sama-sama SMP di Purwakarta, beda yang di Wanayasa dengan yang di Situbeuleuh. Walaupun Situbeuleuh itu arahnya ke Wanayasa. Iya. Walaupun ada di Purwakarta, beda. Nu di Purwakartanya di Wanayasa dengan yang di Jatiluhur. Iya. Jangankan yang di Wanayasa, satu kelas saja berbeda orang itu. Gitu. Jadi kalau kita punya instrumen yang disebut AKPD, analisis kebutuhan peserta didik, analisis masalah peserta didik, harus kita ubah. Bukan masalah, tapi analisis potensi. Karena kalau masalah memandang orang secara negatif, kalau potensi memandang orang secara positif, itu kan lain. Makanya kenapa DPM itu tidak harus digunakan. Karena kalau DPM daftar pengungkap masalah. Tetapi kita mengungkapnya potensi-potensi kelebihan-kelebihan yang Anda miliki. Karena pada saat bicara kelebihan, otomatis kelemahan akan kita ketahui. Tapi pada saat kita hanya bicara kelemahan, ya jauh bicara kelebihan, kan begitu. Jadi orang BK jangan sampai kelebihannya tidak punya kelemahan, kelemahannya tidak punya kelebihan, gawat itu. Ya. Nah, bagaimana program BK? Yang kedua, bagaimana program dilaksanakan? Jadi program itu bukan yang tertulis di whiteboard, tapi program itu yang direalisasikan dan memiliki kekuatan karena menjadi tanggung jawab semua dari kepala sekolah sampai pada unsur staf yang ada. Yang ketiga, jelas output dan outcome-nya. Nah, ini membutuhkan guru BK yang punya kepedulian memfasilitasi. Ya, kalau kita mau bicara merdeka belajar, maka dibutuhkan guru-guru BK yang merdeka. Ya, karena kita menjadi tahu karena kita sudah tahu gitu. Kita tidak takut dirazia karena kita sudah menyiapkan itu semua. Kemudian yang kedua, perkuat konsep layanan. Ya. Konsep layanan itu tidak hanya konseling. Kita harus paham mulai pengantar BK sampai kepada evaluasi BK. Dan yang ketiga tentu kekuatan komunikasi. Manakala di sini masih ada kelemahan, maka mau tidak mau pendidikan dan latihan harus merupakan sebuah kebutuhan dan fasilitas dalam upaya mengembangkan pribadi kita dan profesi kita. Sehingga kita mampu mendorong peserta didik melalui bimbingan dan konseling menjadi manusia yang mandiri secara pribadi, menjadi manusia mandiri secara sosial, mau manusia mandiri secara akademik, dan mandiri secara karir, dan mandiri secara religi. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita mampu menghasilkan manusia yang punya kompetensi secara utuh. Kalau Pak Dian, Pak Dani, Pak Sopyan, karena ini semuanya Ustadz, kalau saya bukan Ustadz, karena Ustadz itu usaha tidak anak deres gitu. Kalau saya anak hanya satu gitu. Ya, sehingga lebih bicara pada jadilah manusia yang kafah gitu. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Masih ada waktu 7 menit. Yang terakhir, terima kasih yang saya sampaikan. Semoga kita memiliki kedamaian yang membuat orang lain menjadi damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Prof.
berbicara kedamaian. Kita dari tadi mendengar Prof menyampaikan materi itu menjadi damai ya Prof. Banyak tertawa, alhamdulillah. Terima kasih Prof. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Kita buka sesi pertanyaan, mangga jika ada yang mau ditanyakan, tolong untuk raise hand terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu yang di Zoom atau yang di live streaming YouTube, silakan apabila ada yang ditanyakan boleh. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Justru boleh sih kalau banyak nanya katanya tidak damai. Orang yang damai itu tidak akan nanya. Damai saja saya malah. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Oke. Nah, siapa itu? Oh, panitia itu. Bu Deda, gimana kabarnya? Iya Pak, ini bagi. Mana? Hilang. Oke. Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Prof mau bertanya, Prof. Silakan. Pak Pais, apa kabar? Alhamdulillah. Di Ciamis? Mohon Pak, mengulangi di India. Alhamdulillah. Bagi ganteng wae. Damang Prof. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada hal mungkin yang sifatnya mungkin bukan bertanya, Prof. Mungkin sambil konsul. Ya jelaskan aja. Kalau nggak bertanya kan boleh menjelaskan. Nambahin saya juga nggak apa-apa kan? Aduh, penting. Jadi begini, Prof. Dalam konteks kemerdekaan belajar, kalau itu kan yang saya pahami dari secara globalnya guru-guru mapel gitu. Nah, dalam konteks yang batasnya di guru BK, kita kan berbuat di layanan. Nah, jangan jauh-jauh di Ciamis saja. Kita secara umum kebetulan saya di tingkat SMP di Ciaur. Mohon maaf, bukan kita, karena saya mah tidak ikutan, Pak Pais. Saya maaf, saya di kami di, kita lu aja kali ya. Riwayat di kampung. Kami dengan Pak Pandowo CS di sini berusaha untuk memberikan membuat teman-teman solid di melayani anak-anak bangsa di wilayah Ciamis khususnya. Tapi kita masih terkendala dengan kondisi teman-teman itu masih merasa dalam posisi zona nyaman. Zona nyaman dalam arti ketika ada hal-hal yang ingin kita ajak untuk ngariung, misalnya berkumpul dalam kegiatan MGBK, itu saja yang datang. Padahal jumlah kita itu katakanlah 100-an lebih. Nah, artinya teman-teman itu, khususnya para guru BK di Kabupaten Ciamis saja, itu masih sangat membutuhkan suntikan-suntikan ilmu pengetahuan atau tentang BK. Tapi ketika mereka diajak untuk berkumpul, apalagi dalam membahas konteks kemerdekaan dalam konsep pendidikan yang oleh Mas Menteri sekarang ini, kita masih banyak kekurangan sekali dalam hal seperti ini, dalam wawasan-wawasan pengetahuan tentang BK. Ini pun misalnya dalam kegiatan seperti ini, kita sudah kondisikan untuk silahkan. Banyak dipersilakan untuk mengikuti, tapi teman-teman itu, rekan-rekan semua itu, hanya mungkin ini saya pantau hanya 3 saja, Prof. Hanya 3 saja, saya dan ada beberapa teman dari Cisaga. Nah, fokus pertanyaan saya mungkin begini. Dalam konteks kemerdekaan dalam layanan bimbingan dan konseling, di samping tadi yang Prof paparkan di slide PowerPoint yang tadi, itu kira-kira untuk langkah praktis kita sebagai bekal dalam melayani, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, langkah seperti apa yang bisa membangkitkan semangat teman-teman atau khususnya di Kabupaten Ciamis dan mungkin umumnya di teman-teman para guru BK di nasional ini
langkah apa yang bisa kita lakukan selain mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini? Mungkin apa langkah praktis yang Profesor bisa berikan kepada kita sebagai ahli di bidang BK? Itu saja mungkin, Prof. Ya, boleh sih langsung saja. Lestari ya. Kalau Lesti mah yang dari Cianjur. Bukan Leslar ya, Prof. Penyanyi dangdut, Pak. Ini Lestari mah penyanyi dangdut. Iya mah Cianjuran juga nama. Langsung saja, Prof. Ya, langsung. Terima kasih Pak Faiz. Jadi yang praktis tetapi tidak praktis, teman-teman itu harus diajak berpikir sampai hal yang paling memalukan. Gitu. Contohnya apa itu? Ya, contohnya apa yang paling memalukan? Bagaimana satu saat kita diberikan tugas oleh pimpinan kita, kemudian kita tidak mampu melaksanakan. Itu satu. Yang kedua, bayangkan kalau kita berhasil, kemudian kita diapresiasi, dipanggil ke depan di hadapan orang banyak, syukur kalau kita mendapatkan piala. Kira-kira bahagianya seperti apa? Begitu. Makanya pada saat orang mau sukses itu, Pak Faiz, pertama kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi. Nah, mungkin komunikasi yang kita bangun belum menyentuh apa yang mereka pikirkan, sehingga kadang-kadang dalam komunikasi itu mana yang memang mendorong mereka untuk menunjukkan kiprah yang terbaik. Iya. Ini kadang-kadang reward punishment ini berlaku gitu bagi orang-orang yang sebetulnya bukan dia senang di zona nyaman, tapi justru senang di zona yang tidak nyaman. Karena nanti akan merasa begitu sakitnya kalau menjadi orang yang bodoh itu. Yang lain sudah kemana, kita masih di mana. Kan begitu kan? Iya. Yang kedua, silaturahmi. Jangan-jangan komunikasi kita yang dibangun itu tidak menyentuh mereka. Karena kita selalu menggunakan media, tapi tidak menyentuh hati mereka. Apalagi kalau jadi MGBK, Pak Sopyan, Pak Faiz, seringlah datang ke sekolah. Karena bukan masalah proposal, tapi masalah silaturahmi. Silaturahmi itu bukan menjilat, silaturahmi itu bukan ABS, tapi silaturahmi itu akan membentuk referensi. Saya tidak mungkin akan memberikan materi di sini kalau tidak bertemu dengan Bu Eni. Ya, Bu Eni itu guru saya di S3. Ya, Eni Lau itu. Sehingga begitu pertemuan pertama beliau nge-WA, Pak saya ingin di Purwakarta ini, insya Allah jadilah saya bertemu dengan MGBK. Kan begitu, silaturahmi. Jadi jangan putus, itu kan yang praktis, apalagi Pak Faiz mah yang saya tahu, ini Pak Faiz ini Islami, betul, dulu bisa dikatakan remaja Islami. Waktu mahasiswanya tidak neko-neko gitu. Tapi sampai sekarang juga kelihatannya tidak neko-neko ya. Hanya ngember-ngember kelihatannya. Kan neko mah neko cai. Ya, yang ketiga apa? Leadership, kepemimpinan begitu. Nah, kepemimpinan. Misalkan mereka diundang silaturahmi, bawa ke jurusan, atau Pak Faiz hubungilah jurusan pengabdiannya di Ciamis, gitu. Masa mereka tidak mau bertemu dengan dosennya? Gitu. Atau dosennya undang yang ke Ciamis. Mereka kumpul. Pak Faiz akan mengatakan, maknya siapa Pak Uman harus datang ke dia maneh ke karumpul gitu kan. Dan kalau saya datang jangan pernah berpikir berapa saya dibayar. Teu kudu. Iya, teu kudu tuh. Pas sabaraha Pak honorna? Teu ngahargakeun mung nu atos-atos. Orang Sunda mah gitu. Atau ke Indonesia kalau nggak pakai Sunda, yang sudah-sudah, yang sudah-sudah, enggak. Makanya kalau untuk mendatangkan orang itu jangan dulu bicara tentang beban mereka, harus bicara tentang kemudahan yang akan menolong mereka sehingga tidak menjadi beban. Gitu. Dan itu tidak bisa lepas dari kepemimpinan. Saya itu orangnya daripada teka apa itu teh? Yang penting kesohor gitu. Walaupun harus Tekor. Ya, iya, itu seorang pemimpin itu. Tapi kalau seorang pemimpin yang boga selisih wae, ya riweuh gitu kan. Riweuh lah kan begitu. Yang penting kesohor walaupun harus tekor.
gitu. Tapi masa kan kita mau tekor setiap waktu? Pak Faiz punya pengalaman kan dengan saya. Saya selalu nanya kalau di kuliah itu, siapa yang belum sarapan? Ternyata ngacung kabeh gini kan. Bukan sendiri. Begitu ngacung kabeh, saya katakan, oke, setelah kita kuliah, kita akan makan di kantin. Banyak yang bertanya, Pak betul nggak BM? Enggak, saya yang bayar. Begitu ke kantin, Pak, ini teh betul Bapak yang bayar? Iya, mana dosen tuh bisa bayar? Iya. Pak bebas? Iya bebas, sok ngambil makanan. Setelah mereka ngambil makanan semua, di absen ku ibu kantin, udah, oh, kalian kumpulkan duitnya. Kumpulkan duitnya. Aisi Bapak, ya kan saya janji yang bayar. Sok kadieukeun, kok saya dibayarkan. Kan kata anak-anak teh, kudu jadi dosen aing nggak bisa gitu. Nah, kita nunggu. Jadi jangan sampai mereka punya potensi tapi tidak berkembang gara-gara apa? Cara berpikir mereka tidak positif gitu. Jadi yang dibangun oleh Pak Faiz kalau tadi minta yang praktis, memang praktisnya mereka diajak untuk berpikir karena akan tergantung dengan cara berpikir, cara bekerja, alat bekerja, maukah mereka menjadi warga dunia atau tetap jadi orang yang ada di Cisaga. Nah, kan seperti itu. Cara berpikir dibangun paling tidak dengan critical thinking, problem solving, creativity, inovasi, komunikasi, kolaborasi. Ya, cara bekerja itu hanya dua. Satu komunikasi, yang kedua kebersamaan. Nah, yang ketiga alat bekerja. Ya kita gunakanlah teknologi sekarang. Tetapi maukah kita jadi orang Ciamis tapi ada dalam organisasi APGIN tapi orang lain menyepelekan kita? Harus muncul ke depan gitu karena orang Ciamis itu banyak begitu. Saya pikir itu ya. Jadi harus mendahului seperti dealer mobil lah. Dealer mobil itu dia tidak hanya menjual tapi memberikan servis bahkan 5 tahun dengan cuma-cuma. Asukan ikut cuma-cuma mah gitu. Jadi guru-guru kita teh memang balenghar tapi paralit gitu kan. Iya. Kalau seminar gini kan akan ditanya, aya sertifikatna? Aya. Aya snack? Aya. Makan siang? Aya. Aya, iya bayarna sabaraha? Gratis, ngilu sana gitu. Malah ditanya deui, aya uang transport enggak? Aya gitu. Jawabnya aya. Semuanya aya. Hanya kita dilaksanakan secara daring. Kan otomatis no aya kan tinggal sertifikat. Cerdas. Gitu ya Bu ya, Bu Firda. Begitu bukan? Jadi selalu Iya, ditanya, Pak, betul, Pak. ada sertifikatnya enggak? Bahkan sertifikat juga harus 32 jam. Ini kan cara berpikir yang keliru. Gitu. Sehingga seminar sapoe jam nawi dilobaan 32 jam. Nah, eta dosa henteu sorangan da kabeh atuh. Iya. Itu buru hayang 32 jam panitia takut tidak ada peserta. Kajian keneh mengikuti kehayangan peserta daripada berpikir dosa. Kan lieur gitu kan? Iya. Karena panitia juga kadang-kadang berpikirna atuh lamun narasumber kabeh 32 jam mah mana leuwihna. Heuh neangan wae leuwih gitu. Ulah neangan leuwih, neangan untung. Nah, salah satu untung teh leuwih. Ya, tapi kan untung kita tidak harus hanya bicara materi, tapi harus bicara tentang tadi. Yang kedua silaturahmi. Saya tulis nomor HP, saya tulis alamat email. Kalau ada masalah, kan Anda tidak perlu ke panitia, langsung ke saya. Dan itu tidak bayar. Ya. Yang tidak boleh itu nelpon langsung. Saya tidak tahu nomor Faiz masih ada di saya atau tidak, mungkin sudah ganti HP. Begitu Anda telepon langsung, tidak akan saya angkat. Ya. Kecuali kalau sudah phone book-nya ada di save. Jadi SMS lah is WA lah. WA oke encantang tuh dibales. Minimal di save. Iya, kenapa belum tentu dibalas? Ya jangan-jangan saya sedang di kelas. Dari tadi ini HP bunyi, tapi tidak saya angkat. Jangankan dia yang merepotkan, yang mau apapun tidak saya angkat. Baru saya angkat setelah saya selesai. Kenapa? Karena saya punya tanggung jawab. Saya tidak hanya bicara, karena saya dibayar oleh panitia. Jadi hayang batuk. Seperti itu. Iya, jadi tidak ada yang praktis, yang teknis, tetapi kesadaran itu yang lebih dulu dibangun.
Kesadaran kedamaian dengan profesi itu bukan kedamaian yang akan ada di zona nyaman, itu kan yang Papais katakan. Tapi bagaimana kedamaian itu yang menumbuhkan kita punya rasa harga diri, punya kebanggaan, dan punya kepercayaan. Begitu. Tapi kalau orang dipaksa sudah tidak bisa, ya itulah saya ingat nasihat Pais. Tugas kita itu memberikan tauziah, bukan memberikan hidayah. Masalah hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap jangan pernah lelah untuk mengajak orang pada sisi kebaikan. Silahkan tanya ke Bu Siti Azizah binti Haji Muhammad Kasim itu. Coba tanya ke beliau. Beliau lebih paham tentang itu. Oke, Is. Salam untuk keluarga ya. Amin, amin. Salah duduk. Oke. Saya selalu. Silakan. Udah lebih dari 2:30, Bu. Prof, apakah masih berkenan menjawab pertanyaan? Karena masih banyak ini, Prof, yang bertanya baik melalui direct message di Zoom ataupun di live streaming YouTube, Prof. Ada yang bertanya, Prof, bagaimana cara mengurangi resiko perilaku agresif sosial siswa dalam tayangan medsos untuk teknik konseling kedamaian sendiri? Ini pertanyaan dari Ibu Rini. Dan juga ada yang bertanya berhubungan dengan pandemi kita sekarang, Prof. Ini dari Ibu Indah Utami, SMPN 5 Cimahi. Bagaimana membantu perkembangan individu atau siswa supaya lebih optimal, katanya Prof, di tengah masa pandemi ini, karena banyak keterbatasan dan banyak aturan yang membatasi layanan kepada siswa. Ini mungkin sama dengan pertanyaan dari Ibu Nova juga berkaitan dengan pandemi. Bagaimana katanya Prof cara untuk berdamai dengan diri kita sendiri di tengah pandemi ini. Mungkin itu, Prof. Iya, ini mah betul-betul pertanyaan sangat banyak ya. Yang dari Banten, dari NTB, dan sebagainya. Oke. Iya, yang pertama, jadilah diri yang damai itu diri yang selalu tidak memandang setiap persoalan sebagai masalah. Tetapi selalu melihat persoalan sebagai hikmah. Begitu. Jadi, kalau seorang guru berhadapan dengan kata yang tidak boleh disebutkan, tapi terpaksa saya sebutkan, katakan saya begini, kita bertemu dengan orang yang baong, itu teh budak teh. Justru itu adalah fasilitas untuk mengangkat harga diri kita yang bisa membantu anak yang baong. Ya. Yang kedua, pada saat kita menghadapi budak teh, aduh bodohnya nataku. Tetapi itu adalah fasilitas yang terbaik yang menunjukkan kalau kita berkah bagi orang lain. Kan begitu. Yang ketiga, ya kita jangan mentang-mentang saya adalah pembicara, kemudian setiap yang off-cam itu adalah orang yang tidak menghargai saya. Ya harus damai lah, jangan-jangan bukan masalah kuota, tapi sinyal juga, gitu kan? Ya. Pernah ada seorang profesor yang nanya ke saya, Prof. Uman, apabila kita sedang ngajar, kemudian kamera oleh mahasiswa dimatikan, apakah itu sopan atau tidak? Maka saya katakan, saya tidak bisa mengatakan sopan atau tidak, tergantung pada komitmen. Begitu. Ya, kalau memang waktu kita kuliah, komitmen kita nyalakan kamera, dan apabila tidak memungkinkan kamera dinyalakan, coba Anda di-chat supaya saya tahu bahwa Anda di mana gimana gitu. Bagi saya orang yang sakit, kemudian dia ikut kameranya off. Terus saya tanya, misalkan, Neng Yusmawanti, sukan teh Neng Yusmau, Neng Yusmawati. Neng, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oh, tuh kan sehat. Pais, untung sok goreng lagi di jalan Bapak pun. Iya, ini contoh gitu. Nah, gitu contoh. Nah, alhamdulillah kalau neneng itu sehat, tapi pada saat, Pak, maaf saya kurang enak badan, jadi kameranya di-off-kan, tapi saya menyimak Bapak. Ya jangan pernah mereka disinggung. Itu pun sudah merupakan sebuah upaya. Jangankan dia sakit, jangankan dia sehat, sakit pun memaksakan ingin kuliah dengan kita. Inilah kedamaian yang harus kita tunjukkan. Dan mau tidak mau tadi, kita tidak bisa menjadi orang yang damai pada saat kita tidak pernah berada dalam lingkungan yang damai. Gitu. Saya dulu gini-gini juga pernah kuliah di S1. Ya, enggak sombong, Bu Nur, saya juga pernah jadi mahasiswa. Jadi begitu saya kesiangan, Assalamualaikum Pak, maaf saya terlambat, bolehkah saya masuk? Maka dosen saya, Pak Dr. Nana Sawudi, almarhum, mengatakan, silakan masuk, toh hanya sekali ini. Itu kalimat yang damai itu. Silahkan masuk, toh hanya sekali ini. Artinya apa itu? Artinya tidak boleh diulangi.
Jangan sekali lagi, tapi dia ungkapkan dengan kalimat yang cerdas, tidak dalam posisi mengancam. Coba kalau dia tidak damai, pasti masuk, tapi jangan diulangi. Masuk, tapi ini yang terakhir ya. Nah, kan tidak. Silakan masuk, toh hanya sekali ini. Ya saya juga berpikir. Jadi stimulus yang kita berikan ke anak-anak itu yang akan membuat mereka juga berpikir. Pak, bagaimana kalau pikiran mereka belum nyampe seperti kita? Itulah pentingnya kesabaran. Kita mah sampai jadi guru BK menghadapi anak anu teu sakola wae geus lieur. Rasulullah mah berapa tahun itu? Rasulullah baru 13 tahun sampai Isra Mi'raj, sampai hijrah. Nabi Isa katanya 900 tahun. Jadi pada saat diberitahukan, Muhammad kamu mah baru 13 tahun, saya mah 800 tahun. Begini, baru Nabi Muhammad mengatakan, ya saya punya kepercayaan diri dan saya punya kesabaran, ternyata orang lain lebih riweuh dibandingkan dengan kita. Coba kalau guru BK begitu. Ya, jadi tidak dalam posisi Gusti, kudu kumaha deui atuh ieu teh geus beak dengkak. Ya ulah ngadengkak, ya guru BK mah biasa we gitu kan. Enggak usah macam-macam gitu. Jangan sampai menyalahkan ke Gusti. Enggak. Begitu. Kemudian bagaimana kedamaian itu ditunjukkan dengan mimik muka yang senantiasa tersenyum gitu. Setiap punya masalah, kalaupun ada di rumah, begitu keluar rumah sudah tidak ada masalah. Bukan berarti masalah hilang, tapi kita paham ini masalah rumah, ini masalah sekolah, ini masalah pribadi. Jadi kita mampu menempatkan mana itu yang harus kita lakukan. Ini malah lain datang ke sekolah masih membawa masalah dengan suami. Guru BK datang terlambat, anak-anak nunggu, daripada kita yang disalahkan malah kita yang lebih dulu marah ke anak-anak. Walaupun dimulai dengan sebuah kalimat yang memang sangat cerdas. Mohon maaf ya, Ibu terlambat. Tapi jangan pandang bahwa ibu tidak tahu jadwal. Ibu tahu jadwal. Tetapi bagaimanapun kalian harus tahu, ibu ini seorang ibu, seorang istri. Artinya saya sudah berkeluarga. Kalian itu masih anak-anak. Dan satu saat kalian akan merasakan bagaimana pedihnya menjadi seorang ibu. Anjis. Iya, jadi kalau seorang ibu, saya kan tidak cukup pergi ke sekolah, nganter dulu anak ke sekolah, yang satu di TK, yang satu di SMP, yang satu di SMA, belum yang mau ke Bandung, mau kuliah, rudet segala macam. Itu kita jual di depan anak-anak kita. Ya bagaimana anak-anak mau damai? Bahkan anak-anak yang mampu mengevaluasi, ya Allah ya Robi, gitu amat ya jadi seorang ibu. Iya. Sampai satu saat mungkin ibu ngajar di SMP, ketemu lagi dengan anak SMP setelah dia lulus kuliah, begitu ditanya oleh Ibu Lestari yang usianya sudah sekian kali lipat anak SMP, kamu sekarang di mana kerja? Saya kerja di bank, Bu. Saya kerja jadi dosen, Bu. Sudah berapa anak? Belum, Bu. Jadi kamu belum berkeluarga? Belum, Bu. Kenapa? Takut kayak ibu. Coba gimana? Ya, takut kayak ibu, karena ibu yang dulu seolah-olah hidup itu bermasalah gitu. Ya, masalahnya kita tidak bisa membedakan. Nah, setelah itu ya tunjukkan bahwa kita orang yang damai itu orang yang tidak melihat bahwa kita punya masalah. Pak, apa memang iya guru BK itu tidak punya masalah? Kalau tidak punya masalah mah bukan hidup namanya gitu. Semua orang juga punya masalah, tetapi jadilah kita orang yang kelihatannya tidak punya masalah. Boleh Anda buktikan kehidupan saya dengan orang-orang yang ada yang pernah bersama-sama dengan saya. Boleh tanya Pak Is, saya kelihatan punya masalah enggak? Boleh tanya Neneng, saya kelihatan punya masalah enggak? Masalah mah banyak dah makhluk hidup gitu. Berdamai kan ya Pak? Tapi kan harus damai, senyum saja di kelas. Ya kita begini, segala macam begini. Apa saya tidak punya masalah? Punya masalah. Dari tadi mobil nggak keburu dihidupkan. Sudah sekian lama saya tinggalkan itu mobil. Tapi masa saya harus menghidupkan mobil sambil ngasih kuliah? Kan malah jadi gandeng kan? Ya sudah sajalah, nanti ada sore, ada malam. Kan begitu. Yang penting waktu malam menghidupkan mobil jangan digaur-gaur, tetangga menjadi tidak damai. Iya. Jadi mimik muka kita tunjukkan. Kemudian niat kita itu yang harus diperbaiki. Gitu. Iya.
Apalagi kita mau langsung atau pakai media, ya harus kelihatan kalau kita adalah orang yang bahagia. Ya. Begitu sinyal jelek, ya udah tinggal bikin di chat, mohon maaf, sinyalnya kurang bagus. Itu BK banget itu yang saya lihat tadi. Banyak itu. Alhamdulillah damai Pak, pemaparannya jadi banyak tersenyum. Alhamdulillah Bu Nunung. Gitu. Prof, saya sedang sakit tapi ingin zoom materi Prof Uman. Tuh yang sakit saja ingin senyum. Senyum dengan sakitnya kayaknya ini ya. Bareng. Iya. Mohon maaf Prof, kamera saya off, tapi alhamdulillah dari awal sampai saat ini saya standby mendengarkan paparan materi Prof Uman. Alhamdulillah. Gitu. Karena memang ya melalui daring ini tidak hanya bicara kuota, sinyal juga menentukan, ya kan? Begitu. Nah, kita juga harus damai ke anak-anak, jangan dulu suudon kalau kita tidak dihormati, kalau kita tidak dihargai. Gitu. Kenapa tadi saya katakan kepada Bapak Ibu, tolong Pak Dedi kalau sedang makan jangan ngabibita misalkan gitu kan. Nah, itu mah contoh gitu, betul. Aduh, ini budak saya tadi. Ya bagus lah gitu. Itu damai itu artinya. Jadi kita mau seminar daripada anak nangis ya gendong lah. Cucu saya ke sini sedang begini. Waktu itu sedang sedang ngasih materi di MGBK nasional. Cucu saya mau di depan kamera, ya udah saya gendong. Maka di situ juga harga jual menjadi meningkat. Kenapa? Pak Uman adalah kakek yang bertanggung jawab pada cucunya. Gitu kan. Jadi kalau orang yang damai itu jadikan peluang itu menjadi sebuah hikmah, bukan menjadi masalah. Begitu. Ya. Nah, dengan pengalaman yang tadi saya disuruh masuk karena sekali ini, maka dari situ saya tidak pernah memarahi yang kesiangan. Boleh tanya ke mahasiswa saya yang pernah bertemu dengan saya, pernah nggak Anda masuk terlambat saya marahi? Enggak. Yang penting Anda kuat aja disepet sampai akhir mata kuliah. Sepetan. Sepetannya itu yang bikin kita nggak kuat, Pak. Tapi kan sepetan saya bukan sepetan yang membuat orang dongkol, tapi membuat orang tertawa, tapi baru pulang dari kelas, baru mikir, tadi itu dimarahi, tapi kita ketawa-ketawa ya. Iya, jangankan Anda jadi guru BK, rektor-rektor se-Jawa Barat dan Banten, kalau setelah selesai kegiatan, kemudian kita duduk, bahasa Purwakartanya meriung, gitu kan? Betul, meriung, Ibu Siti, Bu Sri Rahmawati. Kalau duduk sama-sama itu, meriung, berkumpul, maka ada yang berkomentar. Tadi kita dimarahi ya oleh Pak Koordinator, tapi kita tidak sadar dimarahi. Kita malah ketawa-ketawa, padahal kita disuruh berpikir. Saya bilang, ya alhamdulillah masih bisa berpikir kan, daripada ketawa terus. Nah, ya hidup itu harus dinikmati, tetapi bukan berarti menikmati dalam sebuah kedoliman yang memang harus kita tinggalkan. Terima kasih. Pertanyaan sangat banyak. Kalau jawaban saya tidak memuaskan, karena orang yang damai itu adalah damai dengan ketidakpuasan juga. Iya, orang yang damai itu bukan hanya damai dengan kepuasan, tapi damai dengan ketidakpuasan. Orang yang damai itu bukan orang yang selalu mencarikan solusi atas masalah, tapi dia yang selalu damai pada setiap menghadapi masalah, karena pembelajaran itu justru munculnya dari masalah. Walaupun kita harus punya sebuah keyakinan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Saya pikir itu Bu Lestari, Ibu Bapak yang lain yang saya hormati, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, bila menyimpang, mudah-mudahan Bapak Ibu memaafkan dan mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah. Amin, amin, amin. Ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Jazakallah khairan katsiran. Amin. Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Prof atas paparannya yang luar biasa sekali. Sampai tidak terasa waktu kita sudah lebih setengah jam, tapi tidak terasa karena sepanjang materi yang kita tersenyum bersama gitu. Baik Prof, Bapak Ibu, mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan dibacakan karena berhubung waktu kita yang sudah lebih dari jadwal.
sebelum kita akhiri sesi pematerian ini, akan ada sepatah kata yang akan disampaikan oleh Ketua MGBK SMP Kabupaten Purwakarta. Kepada Bapak Sofian, dipersilakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Baik, Prof. Ada satu pantun yang ingin saya bacakan, Prof. Mohon izin ya, Prof ya. Bambu kecil menjadi anyaman, makan sarapan kue ketan. Terima kasih untuk setiap pemaparan materi yang penuh dengan senyuman. Di hati ini kurasakan kedamaian. Mantap. Mantap ya. Ngapalin dari tadi. Baik, Prof. Saya mewakili panitia dan mewakili MGBK SMP Kabupaten Purwakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Dr. Uman Suherman, MPD, yang sudah bersedia untuk memberikan materi yang sangat begitu berisi dan banyak, dan begitu bisa kita cerna, dan begitu mendamaikan hati kita semua, Prof. Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan dari kami panitia. Kami mohon maaf, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofian. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri sesi ini, seperti biasa kita akan mengadakan foto bersama Prof. Uman juga tentunya. Jadi diharapkan Bapak Ibu silakan untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan foto bersama. Berikan senyuman yang terbaik biar hari ini semakin damai. Silahkan, kita mulai di foto dari slide yang pertama. Sekali lagi silahkan, yang belum mengaktifkan kameranya, silahkan untuk mengaktifkan kameranya. Kita mulai dari slide yang pertama. Lanjut ke slide yang kedua. Oke, lanjut slide yang ketiga. Lanjut slide keempat. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan dan tetap semangat dari awal sampai akhir. Kami panitia mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dan perlu kami informasikan bahwa untuk besok kita masih ada sesi Zoom meeting satu kali lagi, yaitu jam 1 dengan pemateri kita nanti Ibu Eni. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Uman sebagai narasumber kita hari ini. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sebelum saya nutup, saya juga mau buka pantun. Boleh, Prof. Boleh. Ya. Emangnya Ketua MGBK saja yang bisa pantun. Siap. Ya, supaya tahu saja lah. Saya mantan Aura Kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, saya Liv motor dikit. Sami-sami. Wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Nah, ngapalkeun eta. Beda. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Masih ada besok ya. Terima kasih Bu Lestari. Terima kasih. Mohon panitia Ternuhun yang luar biasa. Atur nuhun panitia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Ibu Bapak. Mohon izin. Ayo mangga sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Lev. Terima kasih. Assalamualaikum.